Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridha Munawar dari kelas PAI 6C yang akan menjelaskan materi tentang rendahnya kepedulian terhadap lingkungan. Yang dimana tugas ini untuk memenuhi tugas UTS Kapital Selekta yang didoseni oleh Bu Nilna Ajiyatus Sopiah MPD. Lingkungan merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilestarikan. Namun pada kenyataan masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan. Perilaku seperti membuang sampah, terusan menebang pohon sembarangan, terus sampah berserakan di mana-mana. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, sehingga membentuk karakter peduli lingkungan berdasarkan nilai-nilai Islam. Ada juga berbagai permasalahan lingkungan saat ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap alam masih rendah. Itu fenomena yang sering terjadi di mana-mana, antara lain banyaknya sampah plastik yang mencari sungai dan lautan. Terus yang kedua, kebiasaan membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Yang ketiga, berkurangnya ruang hijau akibat penebangan pohon di mana-mana. Terus yang keempat, pencemaran udara karena pembakaran sampah ataupun pembakaran hutan ataupun pabrik-pabrik yang menyebabkan asap. Terus yang kelima, kurangnya budaya memilah dan mendaur ulang sampah. Selain itu, generasi muda cenderung lebih fokus pada perkembangan teknologi dibandingkan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Padahal kerusakan lingkungan akan berdampak langsung terhadap kualitas hidup manusia, seperti banjir, tanah longsor, pencemaran cair, air maksudnya air, hingga perubahan iklim ya gitu. Penyebab dari permasalahan ini antara lain satu, kurangnya pendidikan lingkungan sejak dini. Pendidikan tentang menjaga lingkungan belum diterapkan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang ke-1. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap menjaga lingkungan adalah tugas pemerintah, padahal bukan tanggung jawab bersama gitu. Harus jadi bertanggung jawab atas lingkungannya masing-masing gitu, agar lingkungan itu sehat dan nyaman gitu. Terus yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Nah, penggunaan plastik sekali pakai dan pola konsumsi berlebihan meningkatkan jumlah sampah. Terus yang keempat, lemahnya penghayatan nilai-nilai Islam. Masih banyak yang memahami ibadah hanya sebatas hubungan dengan Allah, padahal menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari ibadah. Contohnya ada hadisnya, yaitu innadofatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah itu tadi penyebab permasalahan. Sekarang dampak terhadap lingkungannya, yaitu ada banjir, longsor, terus polusi udara, terus krisis air, dan rusaknya ekosistem. Nah, itu dampak terhadap lingkungan. Adapun dampak terhadap manusia, yaitu meningkatnya penyakit akibat pencemaran, terus menurunnya kualitas hidup, terus
yang ketiga berkurangnya sumber daya alam. Terus yang keempat beban ekonomi akibat bencana alam. Itu dampak dari lingkungan dan manusia, dampak terhadap manusia. Nah teman-teman, Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, sehingga memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Nah, di sini juga ada dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, gitu teman-teman. Maaf bismillahnya ketinggalan. Nah, yang artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi, di muka bumi ini gitu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi amanah. Jadi diberi amanah oleh Allah SWT untuk mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab. Nah, gitu teman-teman. Adapun juga Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah itu teman-teman, jadi rusaknya bumi, rusaknya alam, rusaknya lautan ataupun segalanya lah itu tidak menjaga amanah dari Allah, sehingga tidak ada rasa kepedulian, rasa tanggung jawab gitu. Nah tadi teman-teman itu dalil-dalil dari Qur'annya. Sekarang dalil dari hadisnya. Hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menabur benih ya lalu dimakan oleh manusia, burung ataupun hewan melainkan menjadi sedekah baginya. Nah, itu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, nilai Islam yang dapat diterapkan dalam lingkungan itu: satu, amanah; kedua, khalifah fil ard; terus yang ketiga, ihsan terhadap alam; yang keempat, tidak berbuat kerusakan ataupun fasad; yang kelima, tanggung jawab terhadap ciptaan Allah. Kan di mana-mana juga di bumi, semua di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Gunung, lautan, terus lingkungan ataupun manusia itu ciptaan Allah ya, gitu teman-teman. Pendidikan Islam berbasis ekologi sekarang teman-teman, yaitu merupakan proses pendidikan yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, di sini juga ada implementasinya dapat yang dilakukan melalui membiasakan siswa menjaga kebersihan sekolah ataupun lingkungan, terus menanamkan nilai bahwa menjaga lingkungan itu merupakan bagian dari ibadah. Nah gitu teman-teman. Terus ada juga program menanam pohon biar pohon itu jadi tumbuh secara penghijauan gitu. Terus pengolahan bank sampah ya. Terus pembelajaran tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Islam yang berkaitan dengan alam gitu ya teman-teman. Maaf. Terus selanjutnya itu ada keteladanan guru dan menjaga lingkungan hidup gitu teman-teman. Melalui pendidikan tersebut peserta didik tidak hanya memahami teori tetapi juga memiliki karakter kepedulian lingkungan gitu, teman-teman. Nah, terus di sini juga teman-teman ada perilaku peduli lingkungan perlu dibentuk melalui pembiasaan sejak usia dini. Nah,
Menurut psikolog pendidikan, karakter terbentuk melalui 1. Keteladanan, 2. Pembiasaan, 3. Penguatan positif, yang keempat pengalaman langsung. Nah, itu yang harus dibiasakan sejak dini, ataupun masih kecil. Jadi kedepannya jadi terbiasa menjaga lingkungan dan teladan terhadap membersihkan lingkungan gitu. Nah, di sini juga ada strategi yang dapat dilakukannya, yaitu memberikan penghargaan kepada siswa yang menjaga kebersihan, terus melibatkan siswa dalam kegiatan penghijauan, yaitu menanam pohon yang tadi, menanam pohon agar penghijauan agar nyaman dan suhu udara itu sejuk gitu. Terus menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan sekolah dan mengembangkan empati terhadap makhluk hidup. Nah, dengan demikian kepedulian lingkungan menjadi kebiasaan, bukan sekedar kewajiban gitu, teman-teman. Nah, di sini juga ada budaya masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap perilaku menjaga lingkungan. Jika masyarakat memiliki budaya, maka yang dilakukan itu ada gotong royong, kerja bakti, terus menanam pohon dan membersihkan lingkungan bersama. Nah, maka kepedulian terhadap lingkungan akan semakin kuat apabila masyarakatnya itu terus bersama dan bekerja sama hingga si lingkungan itu terjaga. Namun saat ini budaya individualisme dan gaya hidup praktis menyebabkan kepedulian terhadap lingkungan semakin berkurang. Itu solusinya adalah jadi ada solusinya. Kembali budaya gotong royong dan menjadikan pelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Nah, itu terhadap budaya masyarakat yang harus ditanamkan lagi agar lingkungan tetap nyaman dan udara pun menjadi segar gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, ini yang terakhir ya. Yang terakhir itu ada sekolah memiliki peran penting dalam membangun karakter terhadap lingkungan. Nah, implementasi yang dapat dilakukan antara lain yaitu mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu PAI ya. Terus menerapkan program adiwiyata ya, atau sekolah peduli lingkungan. Nah, itu. Terus membiasakan program gerakan Jumat bersih ya. Terus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di sekolah itu. Contohnya seperti membeli jajanan-jajanan gitulah. Terus menyediakan tempat sampah terpilah. Terus melaksanakan proyek penghijauan dan kebun sekolah, dan terakhir melibatkan orang tua dalam program peduli lingkungan. Nah, dengan langkah tersebut peserta didik tidak hanya memahami konsep menjaga lingkungan, tetapi juga membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu teman-teman dari semua materi penjelasan tentang lingkungan terhadap rendahnya lingkungan terhadap rendahnya terhadap lingkungan gitu, teman-teman. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu rendahnya kepedulian terhadap lingkungan merupakan masalah yang harus segera diatasi
karena berdampak pada kehidupan manusia dan kelestarian alam. Dalam Islam, menjaga lingkungan merupakan bagian dari amanah sebagai khalifah di bumi dan termasuk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui pendidikan Islam berbasis ekologi, peserta didik dapat dibentuk menjadi pribadi yang memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama di antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah ataupun menanamkan nilai-nilai Islam yang mendorong perilaku ramah lingkungan sehingga tercipta kehidupan yang seimbang antara manusia dan alam. Nah, bagaimanapun manusia itu harus lingkungan yang ada pada di lingkungan itu harus dijaga ya, biar agar nyaman dan udara sejuk, terusan bersih. Semakin bersih, semakin kita bisa menjaga lingkungan ya, dan seterusnya itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mungkin mohon maaf apabila materi ini ataupun penjelasan dari saya kurang, mudah-mudahan kurang ya, dan benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.